Nanti di hari kiamat, kata Nabi, semua pintu-pintu surga itu ada yang memanggil nama-nama yang punya amalan khusus. Jadi yang bukan pemiliknya itu sudah otomatis gak akan bisa melangkah. Ada orang-orang yang kata Nabi diperebutkan oleh semua pintu tadi. Nah, saat amalan yang umum ini ditambah kemudian dengan tambahan-tambahan khusus yang lainnya, maka naik tingkat dia, naik level dari amalan umum biasa kepada amalan khusus. Contoh, Anda kerjakan salat 17 rakaat, itu masih umum. Ketika Anda tambah dengan tahajud, maka level Anda naik kepada amalan khusus. Berbahagialah kalau sampai dengan siang hari ini ada di antara ibu, teman-teman akhwat, juga pemirsa dimanapun Anda berada, yang sudah terbiasa dengan tahajud. Maka berita baiknya, Anda sedang dinaikkan kelas oleh Allah dari manusia-manusia umum kepada level-level yang khusus. Tidak cukup dengan amin, bangun. Coba lihat. Konsisten. Misal, maaf teman-teman, kalau puasa itu yang wajib bulan apa? Ramadan. Umum. Jangankan Anda, yang lain juga puasa. Bahkan jangankan orang dewasa, anak kecil ikut coba-coba. Anak kecil puasa, jadi kalau ada orang dewasa nggak puasa, malu sama yang kecil. Tapi umum, yang hebat, kalau tiba-tiba mohon maaf, biasanya Ramadan sudah mulai senang puasa Senin. Nikmat Senin, tambah Kamis. Nikmat Kamis, tambah Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan. Nikmat Ayyamul Bid, tiba-tiba tambah. Ada nggak ustadz yang lain? Ada, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dia mulai coba. Ingat ya, lihat levelnya. Kalau sudah biasa Senin, pindah ke Kamis. Senin dengan Kamis 2, pindah Ayyamul Bid, pindah ke puasa Daud. Misal, Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jadi kalau sudah puasa Daud, bertepatan dengan puasa Senin Kamis, ini yang Kamis Seninnya gugur. Karena sudah naik level. Di Anda puasa hari Senin, Selasanya tidak. Rabu puasa, Kamisnya jangan puasa lagi. Tidak pakai tidak puasa. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Nah, ini berita baiknya. Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah. Ketika Anda naik level amalan pekerjaan, lalu yang biasa dikerjakan tidak dikerjakan lagi karena sudah mengerjakan yang lebih tinggi, maka amalan yang tadi walaupun tidak dikerjakan otomatis pahalanya diberikan. Saya bacakan hadisnya. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Hadisnya sahih. Jika seorang hamba terbiasa punya amalan rutin, lalu dia punya halangan atau pindah kepada level yang lebih di atasnya, amalan sunnah, maka amalan yang tidak dikerjakan sebelumnya itu otomatis pahalanya diberikan tanpa dia mengerjakannya. Jika Anda terbiasa puasa Senin dengan Kamis, tiba-tiba misalnya puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Begitu Kamisnya buka, padahal kebiasaannya puasa Senin Kamis, karena puasa Daud, Kamisnya tidak, itu pahala puasa Kamisnya tetap diberikan sempurna. Anda biasa sholat sunnah, tiba-tiba dari Bandung akan perjalanan ke Jakarta, di Cikarang macet luar biasa. Anda istirahat di rest area, mungkin nyampe sana itu akan maghrib. Anda jamak qashar, zuhurnya 2, asarnya 2. Karena sudah dijamak, sholat sunnah nggak dikerjakan lagi. Ya, jangan terlalu soleh ya. Baik. Yang 4 aja jadi 2, kenapa Anda tambah lagi yang sunnah? Ya. Nah, jadi ketika yang tadi 4 jadi 2 di qashar, Anda nggak kerjakan yang sunnah. Karena Anda terbiasa sholat sunnah, maka walaupun tidak mengerjakan sholat sunnah, pahala sholat sunnahnya dituliskan sempurna. Dan saya tidak main-main, saya berikan rahasia besar. Tahan sebentar. Ini di antara kita saja ya. Tidak usah serius. Dan baik-baik. Ada amalan spesifik untuk perempuan. Hanya perempuan saja. Laki-laki tidak mendapatinya. Jika Anda kerjakan ini, maka Anda akan diberikan pahala melimpah oleh Allah sekalipun Anda tidak mengerjakan amalan ini. Apa itu? Yaitu perempuan-perempuan yang saat masa haidnya, masa liburnya, kemudian dia dalam keadaan suci sebelumnya memaksimalkan amalan-amalan sunnah yang baik. Di saat Anda sedang suci, orang lain cuma sholat fardu, Anda tambah dengan sholat sunnah. Anda tahajud, Anda sholat rawatib, Anda baca Al-Quran. Demi Allah saya katakan,
begitu tiba masa haidnya, semua pahala yang dikerjakan, amalan dikerjakan saat suci tadi, Anda tidak kerjakan lagi, tapi pahalanya diberikan seluruhnya tanpa dikurangi sedikit. Jadi kalau ada perempuan dalam masa sucinya cuma sholat fardu saja, amalan rutin saja, maka dalam keadaan haidnya yang dituliskan pahala cuma yang fardunya aja. Tapi kalau Anda perbanyak amalan-amalan sunnahnya, baca Qur'annya, tambah sedekahnya, sholat malamnya, rawatibnya, begitu tiba masa haidnya dituliskan pahalanya sempurna yang tadi tidak dikerjakan. Saya cuma wasiatkan, saya anjurkan, coba perbanyak amalan itu, karena kalau sudah masa menopause tiba akan kembali sama seperti laki-laki. Itu istimewa. Jelas ya? Ingat baik-baik. Jadi pindah dari yang Ramadan, pindah naik kelas ke amalan khusus. Yang biasa Ramadan, Senin Kamis, biasa Senin Kamis, Ayamul Bait, biasa Ayamul Bait, tambah ke puasa Daud, maka luar biasa. Mohon maaf, saya tegaskan di sini ya, cuman puasa Daud, sholat Daud tidak ada. Ya, puasa Daud, ya, hari Senin puasa, Selasa tidak, sholat Daud tidak ada, subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, itu tidak ada. Ya, supaya tidak ada yang salah paham. Ya, kadang-kadang kalau saya nggak jelaskan sempurna, pulang dari sini, oh, iya cuy ya, kalau ada puasa Daud berarti sholat Daud ada ya. Loh, balik sini, lihat sini, saya belum selesai. Yang umum masuk surga, yang khusus, maka ini spesial. Perhatikan hadisnya. Al-Bukhari dalam kitab Usyam. Fokus. Nanti di hari kiamat kata Nabi, semua pintu-pintu surga itu ada yang memanggil nama-nama yang punya amalan khusus. Misal, yang rajin puasa nih, bukan cuma Ramadan, tambah puasa sunnah, rajin puasa, maka nanti ada pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Dia akan manggil. Dia katakan, Aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun. Mana yang biasa puasa, biasa puasa, ayo cepat sini. Masya Allah. Soimun itu bentuk jamak, mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tunggal namanya soim. Kalau ingin rubah ke perempuan tinggal tambah tak di ujungnya. Muslim laki-laki, perempuan tambah tak muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Soim laki-laki, perempuan itu dia. Ya. Nah, tapi kalau soimun itu sudah masuk laki-laki, masuk perempuan yang memang spesifik punya amalan puasa, senang puasa di dunia, maka pintunya Ar-Rayyan. Aina saimun, falamma dakhaluha, ketika masuk ke pintu itu ughliqa, langsung ditutup rapat seketika, cepat. Jadi yang lain nggak bisa ngintip, masuk aja. Yang rajin tahajud ada pintu namanya babut tahajud, pintu tahajud. Dia nggak senang tahajud tuh, maaf, nggak bisa masuk ke situ. Yang senang sedekah ada pintu namanya babu sedekah. Siapa yang senang sedekah? Ayo ahli sedekah, sini masuk cepat. Begitu masuk, tutup. Jadi yang bukan pemiliknya itu sudah otomatis gak akan bisa melangkah, nggak bisa ikut-ikutan. Tapi pada ngiringkan itu nggak bisa. Jadi kakinya nggak bisa melangkah. Yang puasa, yang tahajud, yang sedekah. Yang hebat, ada orang-orang yang kata Nabi diperebutkan oleh semua pintu tadi. Ketika dipanggil namanya, dipanggil datang. Datang Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya bisa termasuk dalam golongan yang dipanggil itu? Kata Nabi, saya bermohon kepada Allah, engkau termasuk bagian di dalamnya. Begitu didoakan, maka Abu Bakar berikhtiar. Jadi tidak mencukupkan dengan doa Nabi. Padahal doa Nabi itu mustajab, tapi Abu Bakar ingin mensyukuri nikmat dari doa Nabi. Maka sejak saat itu beliau membuat planning apa aktivitas yang dikerjakan selama sehari. Di setiap hari beliau keluarkan amalan-amalan khusus sebagai tambahan dari yang umum. Beliau punya rencana sedekah. Beliau punya rencana menjenguk orang sakit. Beliau punya rencana menyolatkan orang yang wafat. Punya rencana tahajud, punya rencana BC dan sebagainya. Satu kali Nabi mengumpulkan para sahabat, lalu Nabi bertanya, siapa yang hari ini sudah sholat berjamaah? Semua angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah sedekah? Sebagian turun, beberapa angkat tangan termasuk Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah menengok orang sakit? Yang angkat tadi turun, beberapa angkat, cuma Abu Bakar bertahan. Siapa yang hari ini menyolatkan jenazah? Turun semua, Abu Bakar angkat tangan. Siapa hari ini yang mengantarkan jenazah? Abu Bakar angkat tangan. Semua pertanyaan Nabi, Abu Bakar angkat tangan.
Saya mau katakan pada Anda, bagaimana seriusnya sahabat ini ingin mendapatkan status spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.